Shalom, jumpa kembali dengan kami dalam program acara GIP Bicara. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, Bapak Pendeta Advendi Hasibuan, dan kita akan berbicara membahas mengenai firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak kita semua berdoa untuk supaya kita bisa mengerti dan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan turut campur atas apa yang kami bicarakan, supaya kami semua diberikan hikmat, pengertian, dan berkat dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, dalam acara ini Pak, apa yang akan kita bicarakan, Pak? Hari ini kita akan bicara tentang Paulus. Ya. Ya, pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa untuk mempelajari sebagian dari pernyataan Paulus yang kelihatannya bertentangan satu sama lainnya. Sebetulnya tidak. Ya, kelihatannya paradoks. Oh ya. Kita menangkapnya kesannya sepertinya paradoks, gitu ya. Padahal sebetulnya tidak. Nah, mari kita akan pelajari paradoksnya Paulus ini, Pak Asyong. Ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas ini adalah keadaan yang sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Ya, Maksudnya bagaimana tuh, Pak? ya, sudah tapi belum. Ini nanti akan saya jelaskan beberapa ayatnya, dan mari kita akan baca ayatnya dulu ya. Ya. Saya akan baca dulu. Nah, kita akan bahas tentang Efesus 2 ayat 8. Ayat ini bicara tentang keselamatan. Efesus 2 ayat 8 ya. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Ya. Tetapi di bagian lain, Paulus memerintahkan kita tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini kita bisa baca di Filipi 2 ayat 12. Ya. Nah, pada Efesus 2 ayat 8 itu kata selamat menggunakan kata Yunani sozo. Sozo ya. Artinya ditebus, dibebaskan, dipulihkan, dan diselamatkan. Oh iya. Tapi kita kan belum selamat, Pak. Betul. Betul. Ya. Karena masih di dunia ini. Karena masih di dunia. Ya. Ya. Nah, sedangkan di Filipi 2:12 ya, kata selamat menggunakan kata Yunani soteria. Soteria. Nah, soteria ini kata benda. Kalau tadi sozo itu kata kerja. Nah, soteria inilah sebetulnya keselamatan kekal itu, keselamatan yang hakiki itu. Ya. Tetapi keadaan ini kan belum kita terima. Waktunya belum tiba. Ya kan? Tapi pasti akan tiba. Setuju nggak, Pak Syam? Setuju. Jadi ini sepertinya pernyataan Paulus ini sepertinya ini dua hal yang bertentangan. Paradoks. Ya, paradoks. Dikatakan bahwa kita ini ditebus oleh Yesus. Amin. Diselamatkan oleh Yesus. Amin. Tapi kok masih di dunia? Iya. Gitu kan? Betul. Nah, tetapi satu hal kita dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan di sini? Ya. Ya, kita harus percaya dengan iman kita. Oleh karena penebusan Yesus di kayu salib, maka kita mendapatkan tempat-tempat di surga. Amin. Nah, status kita yang akan kita dapat itu kita bawa kepada keadaan sekarang ini, ya, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan status udah diselamatkan. Sudah diselamatkan, tapi belum. Tapi belum. Iya. Ya. Gimana ya kira-kira Pak Asyong ya? Saya ingin menjelaskan begini. Status yang akan kita peroleh itu kita bawakan ke masa sekarang. Yo. Ya kan? Jadi situasi dia akan datang, kita bawa ke sekarang, tapi kita merasa kita ini bukan dari sini tempatnya. Iya. Jadi berhubungan dengan waktu juga, Pak ya? Iya, ini pasti berhubungan dengan waktu. Ya. Sekarang dengan yang akan datang. Iya kan? Nah, jadi ini bisa kita definisikan berdasarkan
juga tentang waktu. Ya, waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Kita saat ini sedang berada di antara yang sudah tapi belum. Iya. Kita ini sekarang ini sedang melangkah kepada sesuatu yang belum. Belum gitu ya. Ya, sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib, tetapi keselamatan yang kekal itu belum kita peroleh. Dan kita sekarang ini sedang menuju ke arah sana. Ya. Ya kan? Nah, jadi ini adalah sesuatu yang akan datang, dihadirkan di masa kini. Future in the present. Gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi benar kata Pak Asyam tadi, statusnya itu sudah. Tapi belum. faktanya belum. Jadi secara de jure kita sudah diselamatkan, tetapi secara de facto belum. Ya. Jadi kita ini di dunia sementara ini menanti-nantikan keadaan yang belum itu, kita harus merasa atau seolah-olah ya, saya ini statusnya adalah status surgawi, melakukan aktivitas seperti orang yang berstatus surgawi itu. Amin. Ya. Nah, ini adalah suatu spirit yang kita bangun walaupun di tengah-tengah keadaan yang sukar, keadaan yang sangat berat, tapi kita harus melihat diri kita, harus menyadari keadaan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang datangnya itu bukan dari dunia ini. Kita datangnya dari satu tempat yang kekal yang membuat kita ini percaya diri. Ketika menghadapi masalah, kita melihat apapun, kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang nanti akan datang menuju ke tempat abadi itu. Amin. Ya kan? Nah itu. Nah, mari kita ambil contoh yang kedua. Tadi tentang keselamatan. Sudah selamat, tapi belum. Nah, yang kedua Pak Sion, saya ambil tentang kebangkitan. Iya. Ya. Efesus 2 ayat 6 berkata begini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Orang-orang yang sudah mati mendahului kita sudah bangkit belum, Pak? Belum. Ya. Iya. Sudah di surga? Apalagi? Ya. Nah, berbeda di ayat lain, Paulus mengatakan begini, ya. Ini di 1 Korintus 15 ayat 22. Ya. Paulus berkata, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin. Ya. Yang mati akan dibangkitkan, kita yang masih hidup ketika Yesus datang, kita akan diangkat ke surga, tapi dengan jubah, dengan tubuh yang berbeda. Ya. 1 Korintus 15:52 ini katakan, kita semua akan diubah. Amin. Jadi berarti nanti ada satu masa akan terjadi kebangkitan besar. Yang mati dibangkitkan, yang hidup juga akan dibangkitkan. Sama-sama menuju suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Ya kan? Ya. Ini kapan? Nanti ketika nafiri atau trompet itu berbunyi. Ya. Tetapi di Efesus 2:6 dia berkata, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Nah. Ini juga satu yang paradoks, Pak Siom dan pemirsa. Jadi orang yang hidup, orang yang mati, semua sama-sama terangkat. Ya, ini adalah peristiwa besar. Nah, peristiwa besar inilah menjadi harapan kita di masa-masa sekarang ini. Ya, kita akan mengalami kebangkitan. Dalam kebangkitan itu tergenapi apa yang dikatakan di Efesus 2 ayat 6 ini. Jadi Efesus 2 ayat 6 ini digenapi pada 1 Korintus 15 ayat 52 nanti. Gitu, Pak. Begitu ya, Pak ya. Nah, selain kita dapati yang tentang keselamatan dan kebangkitan ini, ya. Apalagi yang Pak Fendi bisa? Ya, ada beberapa lagi kita akan temukan di dalam pengajaran Paulus, Pak. Ya. Contohnya kekudusan. Ini saya baca ayatnya. Ya. Di satu sisi kita sudah dikuduskan oleh kematian Yesus. Amin, Pak. Amin, amin. Ya, itu di 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, ya. Tetapi di sisi lain kita memerlukan Tuhan setiap hari untuk menguduskan kita sampai nanti Yesus datang kedua kali. Betul, Pak. Ya. Jadi pengudusan itu bukan cuma sekali tok, Pak. Dan besoknya kita boleh lagi berbuat dosa, gitu ya. Kita nggak bisa menguduskan diri kita, tetapi Tuhan yang bisa melakukan pengudusan itu. Amin. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan setiap hari Tuhan itu akan menguduskan kita sampai kedatangan Dia. Ya, jadi ini juga hal yang paradoks.
Paradoks juga. Ya, yang kedua, yang berikutnya, ya, tadi 1, 2, 3, yang keempat, yaitu pengangkatan sebagai anak. Kita diadopsi kan, Pak. Iya. Kita ini kan anak Tuhan yang anak Tuhan tuh Tuhan Yesus. Iya. Ya, tapi ini kan kita anak yang diangkat oleh karena Yesus. Di satu sisi kita sudah diangkat, diadopsi sebagai anak-anak Tuhan, Roma 8 ayat 15. Iya. Tetapi di sisi lain, kita sedang menantikan diangkat menjadi anaknya. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 23. Oh iya. Ya. Nah, inilah empat hal yang kita bisa lihat di Paulus, Pak. Ada beberapa lagi, tapi kita akan lihat hal-hal yang lain yang makna dari apa ini semua. Jadi Pak Fendi dapetin apa lagi Pak selain keselamatan dan kebangkitan itu Pak? Ya, yang ketiga kekudusan. Ya, Yang keempat tentang adopsi. adopsi. Ya, pengangkatan kita sebagai anaknya Tuhan. Ya, tentang kudusan saya baca ayatnya buat Pak Asyong dan pemirsa. Ya. Ya, di 1 Korintus 1 ayat 30 demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan, yang oleh Elohim telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oh, amin. Ya, Luar biasa. tetapi ya, pengudusan itu tidak datang sekali. Ya, mari kita buka satu lagi 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Ya, oke, ayat 23 sampai 24 saya bacakan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Jadi, digenapi oleh Tuhan tentang kekudusan ini. Ini kalau kita baca judulnya ini adalah tentang nasihat-nasihat ya, tentang pengudusan. Nah, jadi digenapi nanti di pada sampai akhirnya ya. Amin. Nah, kedua tentang adopsi. Mari kita baca ayatnya di Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. 15. Ya, Saya baca ya Pak. silakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya, tetapi Tetapi, kamu telah ya. menerima roh yang yang menjadikan kamu anak Bapa, anak ya. Tuhan. Nah, turun ke bawah, ya, turun ke bawah ayat 23, Pak. Ayat 23. Ya, Ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya, kita juga mengeluh mengeluh dalam dan hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. loh, berarti kita saat ini masih Iya, menanti-nantikan sambil menantikan. sebagai anak. Betul. Tapi tadi ayat 15 mengatakan kita diangkat jadi Nah, anak Elohim, anak Bapa. iya. Iya kan? Tetapi sebetulnya saat ini status kita ini menanti-nantikan. Menantikan. Nah, Ya. coba ayat yang seterusnya, Pak, yaitu Yaitu pembebasan tubuh kita. berarti ini selama di dunia ini kita belum benar-benar bebas. Masih terikat. Masih terikat. Nanti di masa yang akan datang itu, ya, masa yang akan datang itu kita bukan lagi menjadi anak yang terikat, bukan menjadi lagi hamba dunia ini, tapi benar-benarlah kita merasakan sebagai anaknya Tuhan. Amin. Ya, Amin. jadi Luar biasa. kelihatannya sepertinya kok paradoks gitu ya. Ah, Sudah diangkat, tapi ternyata masih menantikan pengangkatan itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi hubungannya apa Pak dengan kehidupan yang kita jalanin ini sebagai anak Tuhan, apalagi Ya. kita lihat sekarang lagi masa pandemi COVID ini. Ya. Begitu. Hubungannya bagaimana Pak? Jadi apa yang kita bisa pelajari dari pernyataan-pernyataan Paulus ini? Walaupun kelihatannya saling bertentangan, tapi sebetulnya ini ada pengajaran yang hebat di sini. Ya, pemirsa, kita ini hidup ini di era sudah tapi belum. Ya, Sudah kita tapi belum. berada di tengah-tengah perjalanan waktu ini. Ya, saat ini ketika kita berjalan dalam periode waktu ini, kita menemui masalah. Ya, masalah pandemi COVID-19 ini yang luar biasa yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Ya, satu-satunya
ya, yang membuat kita percaya akan masa depan kita, ya, yaitu adalah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Ya, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14. Pak Asyong. Ya. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ya. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, Ya. dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Firman ini mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, Ya. ya, sia-sia kepercayaan Semua kita. sia-sia. Sia-sialah penantian kita. Betul. Ya. Jadi kalau tadi Paulus mengatakan ini masalah waktu yang akan datang. Ya. Dan kita saat ini sedang menuju kepada suatu tempat di mana nanti tempatnya itu adalah tempat yang menjanjikan kemenangan, keselamatan, ya kan? Dan hal-hal yang lain itu dijanjikan. Itu tidak akan kita dapat kalau Yesus tidak bangkit. Wow, begitu. Amin. Amin. Ya, Amin. sia-sia. Sia-sia ya. Sia-sia keagamaan kita juga. Sia-sia juga kita mengikut Tuhan Yesus juga. Ya. Ya kan? Nah, di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, banyak orang yang goyah imannya. Teman saya juga berkata begini, apa sih maksud Tuhan dengan mendatangkan COVID-19 ini? Kebetulan dia sudah terinfeksi dengan COVID-19. Apa pesan Tuhan kepada dia? Ya kan? Nah, orang bertanya-tanya. Jadi, pemirsa, mari kita menghadirkan janji-janji atau sesuatu keadaan kita yang akan datang itu di tengah-tengah keadaan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tetap punya spirit, tetap punya semangat menghadirkan surgawi itu. Ya, betul. ada di tengah-tengah yang masih dunia ini, Betul. yang masih fana ini. Tetapi kita nggak mungkin mundur lagi. Kita adalah orang yang terus maju ke depan untuk mendapatkan itu. Betul. Dan keadaan jangan membuat kita goyah, bahkan kita terhilang Betul. dari bagian yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Jadi harus tetap kita Tetap semangat. tetap semangat. semangat dan tekun. Ya, Pasti. ini yang disebut dengan visi. Visi. Kita melihat dengan iman kita bahwa bagian kita adalah itu, ya, kekekalan. Amin. Kita melihat visi kita walaupun kita berasal dari dunia, tapi status kita adalah anak Tuhan. Amin. Status kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Ya kan? Ya. Dan inilah yang terus akan membuat kita menjalani hidup ini, mengarungi hidup ini dengan semangat, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai dunia ini berakhir. Sampai dunia ini berakhir ya. Jadi kesimpulannya di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus bertekun, semangat, Ya, tetap menghadirkan surgawi dalam Ya, kehidupan kita, dalam keadaan kita, dalam kehidupan kita. dalam kehidupan kita. Kita juga harus mawas diri lah, Ya. waspadalah, Ya. jangan sampai kita terhilang, Ya. ya kan? Begitu. Ingat status kita ini Status, siapa? karena status kita ini anak Tuhan, Dari surga dan Dari kembali surga. lagi ke surga. betul. Ya. Kalau kita meyakini bahwa status kita dari surga, jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita lengah, karena si iblis berusaha mencari mangsa yang dapat ditelannya, mencuri, ya kan? Ya. Mencuri dan membinasakan. Ya. Wow, maka itu hati-hati Ya. menghadapi kondisi pandemi COVID ini yang jelas-jelas kita lihat banyak teman-teman kita yang berguguran juga. Ya. Ya, mereka ya puji Tuhan, mereka yang sudah ada di dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang melayani Tuhan, saya percaya kita ini selalu akan dikuatkan. Luar biasa, haleluya Pak. Ya. Nah, biarlah semoga pembicaraan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan tetap semangat dalam kerinduan menantikan Amin. sorgawi ini Pak.
Terima kasih Pak Arpendi, luar biasa pembicaraan kita ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan saya percaya semua yang kita bicarakan ini tidak sia-sia. Amin. Akan menjangkau siapapun yang mendengar acara hari ini. Dan hari ini Tuhan Yesus akan memberkati Amin. kita semua. Amin. Amin.